Oke, Astri Aurela, silakan Astri Aurela, nyalakan kamera Anda. Gimana sih caranya? Saya kirimkan undangan ya dari sini ya. Nah, itu sudah. Silakan diterima. Oke. Duduk yang bagus dulu Astri Aurela. Jangan kameranya goyang ke sana kian kemari. Gempa bumi begini. Coba tenang dulu, tenang begitu ya. Oke. Astri Aurela, ini forum diskusi antara Islam dan Kristen. Saya hostnya, saya sebagai orang Kristen. Saya mengundang orang-orang Muslim untuk datang kemari berdiskusi dengan saya, terutama jika mereka tidak sepakat dengan apa yang saya katakan. Nah, silakan Astri Aurela, apa yang hendak Anda utarakan? Silakan. Utarakan apa ya? Saya belum ini pembicaraan awalnya soalnya. Oke, Astri Aurela sudah lama nonton saya, nonton di TV. Baru lewat aja sih kemarin, lihat apa sih? Kayak debatnya gitu ya, kayak bukan debat sih, ke diskusinya gitu kan tentang Islam ya. Ini aja seru aja sih gitu nontonnya. Sudah berapa kali nonton di TV? Sudah lama kah? Atau baru sekali itu lihat? Kayaknya kalau lewat-lewat gitu sering sih, cuman nggak apa ya, nggak belum masuk. Kalau masuk sih jarang gitu, bukan jarang, kayaknya baru 2 kali deh kalau masuk. Oke, coba apa yang Anda ingat yang mau Anda tanggapi? Belum ada sih ini, coba aja dulu. Saya pengen ya saya pengen. Oke, baiklah, kita berbicara tentang wanita saja nih, tentang wanita. Oke, gini Astri Aurela, saya ini menyimpulkan bahwa Anda seorang muslimah, ketika Anda membaca Al-Quran, Anda akan membunyikan, melantunkan huruf-huruf Arab itu, huruf-huruf hijaiyah itu, tetapi tidak akan mengerti maknanya, betul? Tidak akan mengerti maknanya. Coba ketika Anda membaca Al-Quran dalam bahasa Arab, apakah Anda mengerti artinya? Kan ada artinya. Iya, kalau tidak baca artinya, apakah Anda mengerti? Enggak, kan saya bukan orang Arab. Nah, benar saya bilang tadi. Makanya Anda tidak tahu bahwa nanti Anda... Gimana? Sedangkan bahasa Arab sama bahasa Al-Quran aja beda. Gimana Ya, saya itu... mengerti, karena kan nggak ada artinya. Nah, itulah sebabnya Anda, ya, Bu Astri Aurela, Anda tidak tahu bahwa Anda dijanjikan oleh Allah gadis-gadis yang bersusu besar. Kalau Anda nanti masuk surga, kalau Anda nanti masuk surganya Allah, jannahnya Allah, Anda nanti akan diberikan gadis-gadis yang berpayudara besar dan sungai-sungai Qamer. Mabok coy. Anda nanti akan diberi Qamer. Bagaimana? Dari mana itu asalnya? Nah, itu akibat Anda membaca Al-Quran tanpa tahu artinya. Di dalam surat An-Naba. Bapak tahu artinya dari mana? Bapak dah tahu artinya dari mana? Dari membaca arti, dari baca terjemahannya. Boleh saya lihat? Boleh, baik. Oke, di dalam surat An-Naba ayat 33. Dan pahala bagi orang-orang yang bertakwa diberikan kepada mereka gadis-gadis montok yang sebaya. Gimana? Adakah tulisan yang ditulisnya ada gadis montok itu? Baik, saya ambilkan Quran saya. Atau gini saja, kalau nanti saya buka Quran saya, nanti saya dibilang bohong. Gimana kalau ambil Quran di situ? Saya sedang tidak punya wudhu. Alasan. Silakan.
Apa ya? Jadi inilah teman-teman ya, dakwah kita ya. Ini adalah usaha kita untuk menyadarkan wanita-wanita muslimah daripada mempercayai buku yang menjanjikan mereka akan diberikan gadis-gadis yang berpayudara besar. Mau buat apa sama mereka? Bayangin Bu Aurela, kalau Anda diberikan gadis-gadis yang berpayudara besar, kalian mau bekal apa itu? Apa yang ingin mulu, saya ketawanya berisik tahu. Oke, baik. Surat An-Naba. Surat An-Naba ayat 33. An-Naba ayat 33. Allah sediakan pula bagi mereka kenikmatan seksual dan pemberi ketentraman hati bidadari surga, yaitu gadis-gadis yang cantik jelita berpayudara montok yang umur mereka sebaya. Coba Bu Astri yang bacain dong. Jangan yang itu suaranya. Yang membacakan tadi saya tidak lihat wajahnya. Coba saya pengen Bu Astri yang membacakan. Bu Astri wajahnya jangan ditutup begitu. Bu Astri wajahnya jangan ditutup begitu. Coba ayo. Coba bacakan. Enggak, saya apa? Enggak, saya nggak nutupin wajah. Tadi nggak kelihatan. Coba Ibu yang bacakan. Coba. Saya lagi lihat nyari Quran karena saya lagi nggak pegang Tadi Quran. sudah dibacakan loh. Saya dengar. Coba bacakan lagi. Dari TikTok, bukan dari Al-Quran. Mi. Sungguh nekat yang nyata mereka ini, teman-teman. Iya. Ini ayat berapa? Gila. Coba. Tadi saya sudah dengar loh. Coba Ibu yang bacakan yuk. Bacakan. Coba Anda yang bacakan. Gadis molek yang sebaya. Ya, coba baca tafsirnya. Gadis-gadis molek yang sebaya. Ya, itu terjemahan yang sudah diserupakan. Itu terjemahan yang sudah dirubah. Menghilang segala gadis-gadis montok yang susut. Oke, coba yang tadi dibaca tafsirnya coba. Itu dari TikTok, bukan dari Al-Quran. Itu dari TikTok yang tulisan tangan manusia, bukan dari asalnya. Itu dari mana itu yang tadi? Ya itu mah dari Al-Quran. Memang ayatnya cuma segitu. Oke, coba baca tafsirnya. Terjemahannya. Coba baca tafsirnya. Aku nggak ngerti sih tafsir gini. Memang artinya cuma segitu dari ayat itu, ya memang cuma segitu Pak. Kalau mungkin itu mah udah apa ya terjemahan. Apakah Anda percaya kepada tafsir ulama? Saya percayanya cuma dari Al-Quran aja Pak, enggak yang mendadak tidak percaya tafsir ulama. Tafsir itu kan dari manusia. Mereka akan mendadak mengatakan kami tidak percaya tafsir. Tapi nanti teman-teman, kita itu kalau mau paham Al-Quran harus belajar tafsir. Oke, di situ diberikan gadis-gadis, betul? Oke, di situ diberikan gadis-gadis, betul? Betul? Dalam Al-Quran nggak ada tulisan gadis-gadis montok berpayudara besar. Oke, baik. Iya, itu karena terjemahannya sudah dirubah. Di dalam bahasa aslinya, tenang. Di dalam bahasa aslinya, coba baca bahasa aslinya apa? Wakaiba atroban, tahu? Tahu? Terus? Tahu nggak apa arti wakaiba atroban? Atroban itu artinya menonjol, menyembul. Makanya kalau Anda baca tafsirnya, itu gadis-gadis cantik jelita dengan payudara yang besar. Coba dibaca. Itu di situ pasti ada tafsirnya. Jangan bohong sama saya. Coba baca tafsirnya. Enggak, maksudnya emang kan saya Islam, saya mengimani Al-Quran. Ya saya
Allah Tuhan saya, Nabi Muhammad itu nabi saya. Jangan lompat Semua kemana-mana ibadah, dulu, semua Bu makhluk Astri. ibadah itu dijanjikan Kita fokus dulu ke situ. Jangan bahas yang lain lagi. Fokus dulu ke situ. Coba dibaca tafsirnya itu. ayat-ayat kejadian semua ayat itu kita lebih orang. Dibaca dong, jangan cuma dilihatin. Jangan dipelototin, dibaca. Coba baca. Coba baca. Baca tadi cuman gadis-gadis yang sebaya. Oke lah, baiklah. Baik, karena dia sudah malu teman-teman, jadi saya turunkan dulu ya, karena Anda malu. Oke, baiklah. Malunya dari mana? Malu, bukan mau. Di situ ada tafsirnya enggak? Ada enggak di situ tafsirnya? Bapak tolong jelasin dulu aja nih. Nih jelasin yang ini aja dulu nih. Lari kemana-mana. Baiklah, mereka tidak bisa fokus teman-teman ya. Kalau tidak bisa fokus, di bawah saja ya. Kalau kita ngobrol itu satu tema kita selesaikan. Begitu. Setelah selesai baru kita bahas tema yang lain ya. Seperti itu. Oke. Kita lanjutkan kembali. Taufik. Kita kasih nama Taufik. Iya, selamat malam saudara Taufik Opik 12. Ya, Silakan saudara Edis. Sebentar ya. Saya pakai kacamata dulu juga ya. Boleh, ya. boleh. Tapi jangan saya di-mute saudaraku ya, gagah ya, cakep ya. Tidak pernah saya mem-mute orang. Oh, tidak pernah. Kalau di channel Muslim kayak gitu, Bang. Jangan gitu. Kau itu baru aja ngobrol sudah. Penonton begitu, saya ini adalah ya. saksi-saksi semuanya bahwa saya tidak suka membisu-bisukan orang. Nah, kalau di channel Muslim kayak gitu, karena takut agama Islam kebongkar. Begini, saudara, kalau masalah itu bagi Sebentar saya Bang, perkenalkan diri dulu dong. Perkenalkan diri, nama saya Taufik. Ya, Anda Muslim Bang? Alhamdulillah, dari nenek moyang. Baik. Muslim. Silakan Bang, apa yang mau Anda utarakan? Ya, apa yang saya kan mau bertanya nih, ya. Boleh kan? Nah, makanya lagu senyum dulu. Ih, dari tadi saya sudah senyum. Silakan. Di Kristen, apa dasarnya dalam arti mengakui bahwa Yesus itu adalah Yesus itu adalah Tuhan, yang disalib itu anak Tuhan. Coba aku belum ngerti. Gitu. Ini lagi bahasan mereka teman-teman. Baiklah. Yuk, baik. Ini lagi bahasan mereka teman-teman. Seperti saya bilang, orang Muslim itu tidak ada tema lain selain daripada ini, Bang. Jangan nanggung-nanggung, Bang. Kalau mau membahas Tuhan tuh jangan nanggung-nanggung. Orang Kristen itu percaya bahwa Yesus itu Tuhan kami. Dan kami juga percaya bahwa Muhammad itu Tuhan kalian, Bang. Bukan, utusan Tuhan. Nah, terus? Iya, yang kalian pertuhankan. Jadi salah. Itu lagi yang dibahas. Nah, terus makanya jelasin. Biasa juga nanti kalau memang benar. Oke, silakan ambil Quran Anda dulu. Silakan ambil Quran dulu situ. Coba bukakan Quran surat Al-Jatsiyah nomor 23. Dibuka dulu, Bang. Enggak. Maksudku gini. Kalau Anda tidak mau baca Al-Quran, bagaimana kita mau diskusi? Begini. Makanya jelasin saya sedikit. Saya percaya sama Bang Adis ya. Saya percaya. Cuman kepercayaan saya itu kasih saya kebenaran secara yang iya, ini saya sedang mau membicarakan supaya Anda percaya kepada saya. Kan Anda bilang apa dasarnya di dalam agama Kristen itu Yesus itu kami Tuhankan. Betul. Jangan nanggung-nanggung, Bang. Kami juga percaya Muhammad kalian Tuhankan. Muhammad. Iya, karena Anda tidak tahu apa itu menuhankan. Ya sudah, apa itu menuhankan? Enggak, maksud saya begini, saudara Edis ya.
kenapa itu Yesus itu yang di saudara anggap Tuhan, ya kan? Iya, kenapa itu Muhammad yang diracun Anda anggap Tuhan? Apa ya Tuhan itu kok disalib gitu loh. Nah, itu Tuhan kok diracun gimana? Lu gimana dia ini? Coba silakan ambil Quran Anda. Di masjid desa di rumah. Iya, ya sudah di bawah sana dulu. Kalau kamu tidak mau baca Quran, ngapain kita diskusi? Teman-teman sekalian, kalau tidak salah sekitar bulan 6, kita sudah membahas tema ini nih. Bahwa Muhammad itu Tuhannya orang Islam. Sebulan berturut-turut lamanya. Sampai yang inbox saya, Bang, tidak adakah tema lain? Bang, temanya jangan itu-itu terus lah Bang. Masa mentuhankan Muhammad terus? Masalahnya orang Muslim setiap naik yang ditanya, mengapa kau tuhankan manusia? Apa kalian pikir orang Islam punya tema lain selain daripada itu? Tidak. Karena inti dari Al-Quran itu. Pesan Al-Quran itu intinya cuma satu. Gitu loh. Ya. Yuk. Kita berikan kesempatan lagi. Kita kasih naik ada Ipang. Coba. Ipang. Iya, selamat malam saudara Ipang. Kalau Anda Muslim, Anda itu kalau disuruh buka Al-Quran, jangan malas-malasan. Supaya Anda sadar buku Al-Quran itu apa. Selama ini kan Al-Quran cuma Anda jadikan pajangan. Ya Ipang, apakah Anda mempunyai tulang belakang? Ya pastilah. Kenapa Anda tidak bisa bangun? Iya bangun dulu Bang, bangun Bang. Enggak sama aja Bang. Ya sudah, tidur dulu aja sana. Gimana Anda ini? Saya tahu kalian itu memang tidak punya adab. Kelakuan kalian itu memang barbar. Saya tahu itu. Saya tahu kalian itu senangnya mempersekusi orang. Saya tahu kalian itu senangnya datengin orang rame-rame, kemudian berbuat kekerasan, teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya tahu kalian itu kalau ngomongin Allah senangnya sambil ngerokok dan minum-minum keras. Saya tahu. Tapi tolong jangan kalian praktekkan di sini. Ya. Karena saya tahu orang Islam itu ya, walaupun berzina, walaupun mencuri, walaupun jahat, yang penting kan mengucapkan syahadat masuk surga. Gimana? Oke, kita kasih naik lagi ada ini Astri Aurela ini bukannya udah datang tadi Astri Aurela ini. Baik, kita kasih kesempatan satu kali lagi. Astri Aurela. Astri Aurela. Halo. Buka kameranya coba kirim saya biar buka kamera. Sudah saya kirimkan. Sudah saya kirimkan. Coba tadi Ibu Anda Astri Aurela. Menuhankan Muhammad maksud Anda apa? Anda punya Al-Quran di situ? Suara Anda saja macet-macet. Gimana mau diskusi? Sinyal Anda saja macet-macet. Coba Ibu Astri Aurela, kalau naik sinyalnya dilihat dulu. Sinyal Anda itu macet-macet. Siapa Nabi Muhammad? Islam tidak menuhankan.
Iya, gimana Anda mau ngomong? Sinyal Anda saja macet-macet. Apa yang mau Anda utarakan? Baiklah ya, perbaiki dulu sinyal Anda. Nanti kalau sinyal Anda udah baik, naik lagi. Oke, apa yang mau Anda utarakan? Tadi Anda bilang umat Islam menuhankan Nabi Muhammad. Bukan saya yang bilang, umat Islam lawan-lawan debat saya mengakui bahwa Muhammad itu memang Rob kalian. Yang mengakui itu pendebat-pendebat Muslim senior. Gak ada yang mengimani Nabi Muhammad. Muhammad itu Nabi, bukan Tuhan. Iya, Allah yang karena diimani itu Allah. Anda orang awam. Orang-orang yang mengakui bahwa Muhammad itu robnya umat Islam, itu para pendebat-pendebat jagoan-jagoan Muslim. Siapa contohnya? Waduh. Sebentar. Dari logat bicara Anda, nampak-nampaknya Anda orang Jawa Barat, betul? Nah, kenapa kalau ada orang Jawa Barat? Oke. Anda tahu Tasik sebentar. Pelan-pelan, jangan emosi. Kami nggak mau mendengar. Jangan emosi, Nenggelis, jangan emosi dulu. Biar saya jelaskan. Orang agama saya Oke, kayak gituin baik. ngomongnya. Dihina. Tahu Tasik Ngaji? Tahu? Nggak, saya Tasik nanya Ngaji dulu. tahu? Maksud orang Islam mengimani Nabi Muhammad itu dasarnya dari mana? Kamu bilang seperti itu. Tadi kan tanya siapa orangnya yang mengakui bahwa Muhammad adalah Rob. Tahu Tasik Ngaji? Tahu? Dia juga pasti nggak bakal mengimani Nabi Muhammad itu Nabi Tuhan. Nabi Dia Muhammad mengatakan Muhammad itu Robnya. Gimana? Mau saya putarkan videonya? Mau saya Karena putarkan? omongan kamu itu terus mendesak. Allah, katanya tadi tanya siapa orangnya yang mengakui Muhammad itu Rob. Saya sebutkan tokoh besar dari tanah Jawa Barat, dari tanah Sunda yang mengakui itu Tasik Ngaji. Dia seorang YouTuber dan seorang ustadz besar di Jawa Barat. Namanya Tasik Ngaji. Akunnya, followersnya sudah 1 juta itu, subscribersnya. Dia mengakui bahwa Muhammad itu robnya umat Muslim. Gimana? Allah, kalian mah mana tahu? Karena wanita itu menurut Muhammad akalnya separuh. Dan kebanyakan dari mereka adalah penghuni neraka jahanam. Coba, betul tidak akal wanita itu separuh menurut Muhammad? Itu menurut kamu? Menurut saya sungguh nekat yang nyata. Coba itu yang di samping yang tadi membacakan ayat Al-Quran. Coba ketik di situ. Betulkah akal wanita itu separuh menurut Rasulullah? Coba ketik di situ. Coba itu stop menuhankan Nabi Muhammad itu maksudnya apa? Oke, apa menuhankan itu? Menuhankan, menganggap dia Tuhan seperti kamu menganggap Yesus itu Tuhan kamu yang kamu salib. Menuhankan, menganggap dia Tuhan. Definisi macam apa itu? Menuhankan, menganggap dia Tuhan. Tuhan namanya. Itulah karena kamu tidak mengerti definisi menuhankan. Ya menuhankan karena kan menganggap Tuhan. Oke, coba baca surat Al-Jathiyah nomor 23 biar kamu tahu apa itu menuhankan. Saya pengen nanya aja dulu, pengen aja ke kamu. Kamu menuhankan Yesus itu karena apa? Saya pengen nanya. Supaya mungkin saya bisa terbuka. Karena kamu tidak mengerti definisi menuhankan, bagaimana kita mau diskusi tentang menuhankan, sedangkan kamu tidak tahu menuhankan itu apa. Iya, saya pengen tahu dari kamu. Kamu menuhankan Yesus itu makanya karena apa? Buka surat Al-Jathiyah nomor 23. Itu Al-Quran saya, itu kitab saya. Saya pengen tahu dari kitab kamu. Ya sudah, kalau tidak mau membaca Al-Quran, saya sarankan belajar dulu. Nanti kalau sudah ada ilmunya baru kesini lagi. Saya pengen tahu ayat kamu. Ya, itu udah sering kita bahas di sini.
kita itu tidak mungkin membahas sesuatu, menyimpulkan sesuatu tanpa kita berbicara dulu tentang definisi. Gitu loh. Contoh, di sini ada sebotol minuman. Ya kan? Kalau kita mau berdebat, apakah ini minuman ringan? Apakah ini termasuk minuman ringan? Maka kita harus mendefinisikan dulu apa minuman ringan itu. Supaya kita simpulkan apakah ini termasuk minuman ringan atau tidak. Coba saya tanya kepada Anda, kopi itu minuman ringan atau enggak? Kita akan debat kusir. Karena kita tidak punya pemahaman yang sama tentang apa itu minuman ringan. Kriterianya apa? Apakah beratnya lebih dari 0,5 gram atau apa? Begitu. Nah, sama seperti begini. Jangan kalian buru-buru bilang tidak menuhankan Muhammad, sementara menuhankan saja kalian tidak tahu.